إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جماعة Jumat rahimanillahu wa iyyakum, merupakan satu sunnatullah dalam kehidupan kita. Allah telah menetapkan sira', pertarungan antara al-haq dengan al-batil sebagai sebuah sunnatullah dalam kehidupan ini, dan itu akan berlangsung sampai pada hari kiamat. Di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruh kehendak dan keinginan itu. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenangkan kebenaran pada setiap saat, mengeksiskan orang-orang yang senantiasa mempertahankan al-haq dan kebenaran itu di segala zaman dan di mana tempat pun di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum." Andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menginginkan, maka kebenaran yang diusung oleh orang-orang yang beriman ini sepanjang masa akan terus saja dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Akan tetapi hikmah di balik menang kalah itu ternyata intinya adalah kehidupan ini merupakan ibtila. Kehidupan ini adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka ujian itu ada merupakan salah satu di antara hikmah. Kalau kita katakan apa hikmah dibalik daripada ujian itu, maka jawaban yang pertama kita katakan ujian itu adalah bahagian daripada hikmah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa kecemasan dalam diri kita, rasa ketakutan. Itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Tentu saja dalam pandangan kita sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif, apa yang menimpa kita berupa ujian sekecil apapun, itu tentu demikian besar dalam pandangan kita, demikian berat kita bawa, demikian melelahkan, demikian menyulitkan, demikian menakutkan, mencemaskan dan lain sebagainya.
segala sesuatu yang berkonotasi lemah, yang tidak mampu untuk kita pikul, semuanya ada dalam penilaian kita. Akan tetapi sesungguhnya sebesar apapun ujian itu yang silih datang, berganti, menimpa orang-orang yang mengusung daripada kebenaran itu, Allah mengistilahkan itu adalah syai', sesuatu yang kecil. Walanabluwannakum bisyai'in, kami menguji kalian dengan sesuatu yang sangat sedikit. Maka kalau ada ketakutan kita, ketakutan yang berlebihan, itu adalah syai', sesuatu yang sedikit, yang tidak ada artinya. Kalaupun persoalan perekonomian kita diporak-porandakan sampai menyebabkan kita kelaparan, maka itu adalah syai', dan itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah jadikan kehidupan ini adalah merupakan ibtila. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lewat ujian-ujian itu akan menghasilkan salah satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama orang lulus, yang kedua orang yang gagal dalam ujian itu. Namanya ujian pasti akan melahirkan dua kelompok, lulus atau tidak lulus, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, hikmah selanjutnya adanya sirah antara al-haq dengan batil dalam kehidupan kita, terutama kehidupan kita beragama mengusung kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala selalu memberlakukan yang namanya tamhis, penyaringan, filter dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin." Agar Allah menapis, agar Allah memfilter orang-orang yang beriman daripada orang-orang kafir. Dengan ujian itu akan tersaring mana orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan mana orang-orang munafik. Maka hikmah yang kedua adalah hikmatut tamhis, yang tidak akan mungkin terjadi perbedaan itu terkecuali adanya penyaringan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 mengisyaratkan tentang penyaringan itu, mengisyaratkan tentang pembeda itu, furqan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari logam mulia, emas atau perak, emas batangan yang dileburkan ke dalam api. Ini mengisyaratkan kepada profesi pandai emas atau pandai besi yang meleburkan emasnya, emas batangannya atau besi baja. Ibtigha'a hilyah, apa tujuannya? Pandai emas itu meleburkan emas batangan itu ke dalam api yang sangat panas itu, ibtigha'a hilyah, untuk memudahkan membentuk perhiasan. Dengan cara itu baru si tukang emas ini bisa menjual emasnya dengan harga yang tinggi, yaitu meleburkan ke dalam api yang panas, dan itu ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a hilyah, kemudian zabadum mithlu, tapi jangan lupa bahwa dalam proses dileburkannya emas batangan itu ke dalam api, ternyata juga ada ampas, ada kotoran yang dihasilkan. Setiap ada emas batangan yang dileburkan ke dalam api atau perak atau besi baja untuk membuat peralatan-peralatan rumah tangga, pasti tujuannya adalah untuk memperoleh daripada perhiasan-perhiasan itu, atau untuk mendapatkan daripada peralatan-peralatan rumah tangga itu. Akan tetapi konsekuensi daripada dileburkannya api itu, dileburkannya emas batangan itu ke dalam api, menghasilkan dua kubu. Yang pertama, ada emas-emas murni yang akan kita hargai, yang akan kita berikan nilai. Dan yang kedua, merupakan konsekuensi proses daripada dileburkannya emas itu ke dalam api, menghasilkan juga zabadum mithluh,
Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada berikut ayatnya dengan mengatakan, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah mengangkat perumpamaan untuk memperumpamakan, membuat analogi antara al-haq dengan al-batil, bahwa perhiasan-perhiasan yang bernilai tadi itu ternyata melalui sebuah proses yang sangat panjang tidak akan mungkin menjadi perhiasan terkecuali ada sebuah proses yang sangat berat berupa ujian dibakar. Maka demikian pula kita sebagai orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamrah. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamrah. Orang yang berpegang teguh pada agamanya, orang yang istiqamah konsisten terhadap agamanya, kal-qabidi ala al-jamrah, bagaikan orang yang memegang bara api, memang panas. Sehingga mungkin ada kadang-kadang kita dengar, apakah berupa canda atau memang dijadikan sebagai prinsip. Kadang-kadang kita mendengarkan ada seorang muslim yang mengatakan, saya ingin menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Ini perlu kita buru apa penafsirannya, apa maksudnya. Kalau maksudnya ingin menjadi muslim yang biasa-biasa saja, sebab kalau konsisten, kalau istiqamah dengan ajarannya, maka dia akan penuh dengan ujian. Sementara kalau ia berbaur dengan siapa saja, la ilaha ula wa la ilaha ula, tentu dia tidak mendapatkan penilaian, tentu dia tidak akan dikotak-kotakkan. Tapi menjadi seorang muslim yang konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamrah, bagaikan orang yang memegang bara api. Konsekuensinya kalau dipegang tentu akan membakar kita, dan kalau dia dilepas dia akan padam. Pilih salah satu di antara keduanya. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di hari kemudian kelak nanti, di hari kebangkitan, Allah menciptakan dua tempat, tidak ada yang ketiga, yaitu al-jannah wan nar, dengan hikmah bahwa kalau kita analogikan dengan perhiasan tadi itu, perhiasan yang demikian mahal itu, itulah yang dibuatkan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibuang di sembarang tempat, dibuatkan tempat yang sangat mulia. Itulah gambaran orang-orang yang beriman yang sudah menjadi perhiasan. Allah menempatkannya di dalam jannat firdaus insyaallah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ampas dan kotoran itu? Allah dengan kemahaadilannya juga tidak membiarkan ampas dan kotoran itu dibuang di mana-mana. Dan memang kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Allah siapkan satu tempat berikutnya yang berseberangan dengan al-jannah, yaitu an-nar, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang mirip-mirip dengan tamhis, hikmah Allah Subhanahu wa taala terus mempertaruhkan antara al-haq dengan al-batil dalam kehidupan ini adalah tamyizul khabithi minat tayyib. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman ini berjalan sendiri sampai Allah membedakan yang buruk dari yang baik. Jadi ujian yang silih datang berganti dalam kehidupan orang-orang beriman, berupa fitnah, berupa tuduhan, berbagai macam konspirasi-konspirasi, bahkan pada saat sekarang ini sudah sampai mengancam daripada jiwa-jiwa kaum muslimin secara umum, dan bahkan para pengusung kebenaran secara khusus, para dai, para ustadz yang terkenal lantang menyuarakan kebenaran itu, mereka sudah ditakut-takuti, mendapatkan intimidasi. Akan tetapi jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, ketahuilah wahai para orang-orang yang berkonspirasi untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi dan para rasul dengan agama yang benar ini untuk mengeksiskan agama yang benar ini, yaitu dinul Islam, terhadap isme-isme yang lain. Bagaimanapun konspirasi, bagaimanapun kebencian daripada orang-orang yang tidak senang kepada kebenaran ini, maka matahari ini akan terus bersinar menyinari seluruh permukaan bumi ini.
kata Imam Al-Qurtubi dalam mengomentari ayat ini, sebagaimana mustahilnya, sebagaimana tidak mungkinnya andaikan manusia di atas permukaan bumi ini berkumpul bersepakat untuk meniup matahari agar supaya padam matahari itu dan tidak lagi bersinar, sebagaimana hal itu mustahil dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka demikian pula mustahilnya dipadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang bernama dinul Islam. Akan tetapi jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum, kenapa kemenangan dan kekalahan itu silih berganti? Memang kata Ibnu Qayyim dalam salah satu tulisannya, salah satu di antara hikmah yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini ada namanya sunnatul mudawalah. Ada sunnah mempergilirkan antara hak dengan al-batil. Jadi sesungguhnya kalau kita mengisyaratkan atau membuat semacam perumpamaan piala-piala yang ada pada orang-orang yang mengusung kebenaran ini, sesungguhnya bukanlah piala tetap, akan tetapi dia merupakan piala bergilir yang Allah pergilirkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika Allah melihat kesungguhan perjuangan di setempat, maka Allah pindahkan piala itu di tempat tersebut. Inilah salah satu di antara konsekuensi daripada perjuangan-perjuangan itu. Kemudian yang terakhir saya mengutip perkataan Said Qutb rahimahullahu taala tentang pertarungan antara al-haq dengan batil ini. Beliau mengatakan, وَقَدْ يَبْتُؤُ النَّصْرُ لِأَنَّ الْبَاطِلَ الَّذِي تُحَارِبُ الْأُمَّةُ الْمُؤْمِنَةِ لَمْ يَنْكَشِفْ زِيفُهُ لِلنَّاسِ. Terkadang kemenangan itu diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kemenangan itu diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebatilan yang diperangi oleh umat ini sesungguhnya belum nampak jelas di mata orang-orang yang beriman, sehingga ketika kebenaran itu diperlambat dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap saja kebatilan itu merajalela di mana-mana agar supaya kebatilan itu menjadi jelas wujudnya tanpa ada syubhat, tanpa ada samar-samar di hadapan orang-orang yang beriman. Beliau lanjutnya mengatakan, falau ghalabahul mu'minuna hina idin faqad tajiduhu ansaran minal makhdu'ina fihi. Maka andaikan Allah Subhanahu wa taala terus memenangkan para pihak pengusung kebenaran ini, maka tentu saja akan cepat bergabung orang-orang yang tidak memiliki nilai perjuangan dalam kehidupan ini. Akan bergabung orang-orang munafik, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menanti-nanti keberuntungan. Itulah sifat daripada orang-orang munafik yang senantiasa tidak jelas warnanya, akan tetapi kemana arah keberuntungan secara duniawi itu mengarah, maka disitulah kita mendapatkan orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberlakukan ibtila dalam kehidupan ini, merupakan sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman. Liyamizal khabitha minat tayyib. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Sangat manusiawi ketika kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki perhitungan matematika. Kita memasang angka-angka untuk mencapai angka-angka itu adalah sesuatu yang manusiawi dan tidak bertentangan dengan akidah. Ketika adanya semangat keinginan untuk melihat kebenaran itu eksis di mana-mana. Akan tetapi dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa amalakum wa rasuluhu wal mu'min. I'mal, beramallah, berkaryalah, beraktivitaslah, bekerjalah. Banyak sinonimnya kata-kata ini. I'mal wa qul i'mal. Saya teringat dengan salah seorang syekh yang pernah mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, lam yaqulillahu wa qul intiju. Allah tidak mengatakan berhasillah dalam arti berhasil perhitungan matematika tadi itu, tapi Allah cuma menggarisbawahi i'malu, beramallah. Karena sesungguhnya memang persoalan berhasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala,
Bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, tugas dan kewajiban kita adalah beramal, beraktivitas. Kalau kita simpulkan, senantiasa mengambil sebab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh tawakal. Itu saja yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh juga kita berpangku tangan bahwa kalau memang itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah inginkan untuk mengeksiskan kebenaran itu terserah Dia. Akan tetapi ada faktor manusiawi yang harus kita jalani, dan itulah tugas kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini untuk senantiasa mengambil sebab yang sempurna, karena lewat amalan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian pada diri orang-orang yang beriman ini sekecil apapun. Ketika itu dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka al-ajru indallahi subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala maytan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.